Gawat teman-teman, Yesus mengaku dirinya sebagai Elohim teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Aleikulam. Ini benar-benar gawat teman-teman. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, di sini Yesus mengaku bahwa dirinya ini Elohim teman-teman. Mari kita lihat ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, ialah mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan ya teman-teman ya. Di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu teman-teman. Mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, teman-teman tahu bahwa banyak di antara teman-teman yang atau orang-orang yang tidak mempercayai atau yang tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Elohim, dia menggunakan ayat ini sebagai bentuk logika bahwa Yesus itu bukanlah Elohim teman-teman, karena Yesus itu diutus. Nah, kalau yang diutus itu berarti bukan Elohim, karena Elohim adalah mengutus. Jadi yang diutus tidak sama dengan yang mengutus. Begitu logikanya teman-teman. Dan konsep logika seperti ini ya teman-teman, sebenarnya ini konsep logika yang tidak ada di dalam ilmu teologi teman-teman. Mengapa? Karena di dalam konsep ilmu teologi itu membahas tentang eksistensinya teman-teman, hakikatnya teman-teman, bukan berlogika bahwa yang diutus dan diutus itu berbeda, bukan seperti itu teman-teman. Jadi ilmu teologi tentang siapapun dia, objek yang akan dibahas itu membahas tentang keeksistensian dia teman-teman, atau objek itu, apakah objek itu memiliki sifat ilahi ataukah dia tidak memiliki sifat ilahi, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini teman-teman, ini gawat, benar-benar gawat teman-teman. Mengapa saya katakan gawat? Karena disinilah Yesus mengaku bahwa dia ini adalah Elohim. Apa buktinya? Begini teman-teman. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sana katakan, sebenarnya ada dua kalimat ya teman. Inilah hidup yang kekal itu. Pertama, mengenal dia sebagai satu-satunya Elohim yang benar, dan kedua, mengenal Yesus Kristus. Nah, jadi ada dua hal yang harus dikenal teman-teman, atau dua hal yang perlu diketahui. Siapa ini? Siapa itu sosok yang memiliki kebenaran atau yang benar, Elohim yang benar, dan siapakah Yesus itu teman-teman. Ini yang perlu dikulik, yang perlu dibahas, yang perlu dipelajari lebih dalam dan lebih intensif lagi teman-teman, supaya kita dapatkan kesimpulannya teman-teman. Baik, untuk kalimat ini ya teman-teman, kalimat yang pertama ini, mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, ini bukanlah sebuah kalimat asal keluar ya teman-teman. Ketika ini cerita tentang kisahnya ini adalah Yesus pada saat itu sedang berdoa, dan di sana dia mengatakan bahwa mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Kata-kata Elohim yang benar ini teman-teman, itu bukan spontanitas dia mengatakannya teman-teman. Kata Elohim yang benar ini sebenarnya adalah salah satu konsep yang diimani oleh orang-orang Yahudi teman-teman. Apa itu? Yaitu sifat ataupun atribut ilahi yang dimiliki oleh Sang Pencipta itu teman-teman. Di dalam pelajaran Torah atau kisah Torah teman-teman, dalam studi Torah, bahwa Elohim ini memiliki
13 atribut teman-teman. Yang pertama itu adalah El, yaitu perkasa. Elohim ini adalah dikenal sebagai Elohim yang perkasa. Elohim yang kedua penyayang, dan lain-lainnya teman-teman, termasuk juga panjang sabar, atau dengan kata lain lambat marah kepada orang-orang baik, lalu diulangi lambat marah kepada orang-orang jahat, dan seterusnya teman-teman. Dan ini Elohim yang benar ini, atribut ilahi kebenaran itu teman-teman, itu menduduki peringkat atau urutan ke-7 teman-teman. Jadi dari semua sifat atau atribut Elohim, kebenaran atau benar inilah menduduki nomor urut yang ke-7 teman-teman. Inilah mengapa Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, itu dia mengambil dari salah satu atribut ilahi itu teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, sekali lagi perlu diingat bahwa di kisah ataupun tulisan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga ini, atau secara perikop Yohanes 17, ini adalah sebuah kisah di mana sebelum ini muncul, ada sebuah kisah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 teman-teman. Apa bunyinya di situ? Di situ Yesus mengatakan, akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang kehidupan teman-teman. Jadi kalau kita kembali lagi, kita hubungkan dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga, mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, itu artinya Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 teman-teman, dia sedang mengaku dirinya sebagai Elohim. Mengapa teman-teman? Karena dia mengatakan akulah sang kebenaran teman-teman. Apa buktinya? Bisa saja dia hanya mengucapkan kata-kata hal biasa. Tidak teman-teman. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata seperti itu, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, ini artinya Yesus sedang menyamai dirinya teman-teman dengan yang maha tinggi teman-teman. Dia sedang menyamai dirinya dengan sosok Hashem teman-teman. Dan ini yang perlu kita dalami teman-teman, dan perlu kita tahu sebenarnya teman-teman, mengapa bisa terjadi seperti ini dan apa buktinya. Kalau kita baca di dalam kisah-kisah di akhir kehidupannya, di mana dia diadili teman-teman, dihadapkan ke pengadilan. Ini unik teman-teman ya, dihadapkan ke pengadilan, baik itu pengadilan sipil maupun pengadilan agama, yaitu pengadilan Kayafas, dan pengadilan sipil yaitu Gubernur Pilate atau Pilatus. Apa yang didapati teman-teman? Kedua pengadilan ini menyatakan bahwa mereka, sang hakim ini, tidak menemukan kesalahan apapun kepada Yesus ini teman-teman. Kalau kita lihat di dalam pengadilan agama ya teman-teman ya, di sini sebenarnya Yesus tidak didapati kesalahan apa-apa ya teman-teman ya. Namun di situ memang terlihat bahwa Yesus sedang mengucapkan sesuatu hal yang membuat Imam Kayafas atau imam besar ini merasa terguncang teman-teman, sampai dia merobek pakaiannya teman-teman, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, namun itu dilakukan oleh Imam Kayafas teman-teman. Pengakuannya mengakui dirinya sama seperti Elohim teman-teman. Namun di dalam pengadilan itu tidak ada kesalahan apapun yang didapati pada diri Yesus. Ini buktinya teman-teman.
Wow, ini sungguh gawat teman-teman. Yesus mengaku dirinya sang kebenaran teman-teman. Bagi Torah memang ini sulit untuk dipahami, sulit untuk dipercaya, tetapi di dalam tulisan Perjanjian Baru ini mengatakannya teman-teman. Jadi apa yang boleh kita perbuat, inilah yang bisa kita lakukan teman-teman. Selidiki dan terus selidiki dan cari tahu kebenarannya teman-teman. Satu hal lagi teman-teman, kalau memang Yesus ini bohong ya teman-teman, kalau dia menyatakan dirinya adalah sama dengan Elohim, dengan menyatakan dirinya adalah sang kebenaran, dan itu ternyata adalah ucapan palsu teman-teman, seharusnya dia tidak bisa membuktikannya teman-teman, tapi ternyata dia bisa membuktikannya teman-teman. Apa buktinya? Di dalam Lukas yang terakhir, pasal yang terakhir, Yesus ini teman-teman naik ke langit teman-teman. Ini bukti bahwa apa yang Yesus ucapkan ini benar teman-teman. Tidak mudah bagi orang, apalagi orang berdosa, untuk naik ke langit teman-teman, seperti Henokh, seperti Eliyahu teman-teman. Tidak mudah untuk naik secara otomatis ke langit teman-teman. Kalau bukan dia adalah pemilik alam semesta, ataupun dia memiliki hidup yang suci teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, sampai jumpa, Lahi Traut.